Itu kan kamu lagi deket sama, diisukan deket gitu kan, orang kan nggak tahu nih. Itu gimana tuh? Ya namanya kalau deket ya adalah deket. Soalnya kan di umur-umur sini kalau misalnya kita kayak nggak mau kenal sama itu kapan mau nikah? Nah oke, kapan mau nikah? Garis bawahi ya. Sampai sekarang aku masih kayak ini real apa enggak sih kalau gue bangun tidur kayak yang ini masih real apa enggak sih, buka-buka notifikasi. Kamu like a princess yang ngerti gak sih guys? Oh my god, terus kamu fall in love. I'm not. Yes, I'm you not, are. I'm not. You are. No, I'm not. Yes, you are. I'm not. Believe. Oh my god, I'm not. Oh my god. Oke, hubungan kamu dengan ayah gimana? Dengan your daddy? I love him. Oke. I spend the best 11 years in my life sama my dad. Karena aku sama ayah deket banget dan karakternya tuh lebih nyambung daripada aku sama mama. Kalau aku sama mama tuh lebih banyak seleknya kayak mama suka apa, aku nggak suka. Aku suka apa, mama nggak suka. Kalau aku sama papa tuh bener-bener yang lengket banget. Terus kamu kehilangan banget dong? Banget, apalagi papa itu nggak adanya gara-gara waktu itu serangan jantung. Jadi sehat-sehat aja, tiba-tiba pas sholat maghrib meninggal dunia. Terus apa yang kamu rasain pas lagi itu? Shock banget. I was screaming, aku teriak nggak jelas waktu itu, masih 11 tahun juga kan. Terus lagi deket-deketnya sama papa, karena papa kan papa yang sama aku, nganterin aku les, nganterin aku sekolah dan lain sebagainya, karena mama fokus ya, dengan kerja. Gitu. Jadi aku tuh deket banget sama papa. Terus kamu masih kangen nggak? Apa yang kamu kangen sama papa saat ini? Mungkin lebih kayak yang ini. Aku growing up itu tidak ada kasih sayang dari ayah, which is sad. Karena kadang aku kalau ngeliat teman-temanku kayak seru ya ngeliatin keluarga itu yang masih lengkap. Jadi kalau misalnya nanya pendapat ke mama, ada perspektif juga dari papa gitu. Sedangkan aku enggak, malahan kadang ya udah aku nanya sama diriku sendiri, berjuang sendiri, karena aku nggak mau bikin mamaku jadi lebih kepikiran gitu. Oke. Gitu deh. Jadi kalau kamu misalnya mau bertanya untuk balancing tadi ke mama kan pasti perspektifnya lebih ke mom ya, gitu kan, as a mom gitu kan. Nah kamu nggak bisa seimbang itu. Nah kadang-kadang kamu merasa sedih di situ. Nah apa yang kamu lakukan kalau kamu sedih ingat papa? Berdoa. Doa. Karena itu satu-satunya cara untuk aku bisa connect sama papa. Ya papa udah nggak ada, papa udah sama Allah. Jadi ya berdoa setelah Nah terus sholat. kamu bisa dapat jawaban dari papa nggak? Untuk bisa mendapat jawaban atas pertanyaan kamu ke mama yang tadi belum seimbang? Biasanya ada aja jalannya tiba-tiba gitu. Pasti ada aja, namanya kita proses pendewasaan. Ya kan, kita melakukan kesalahan, ya we make mistakes, we learn. Ya simple as Atau that. kamu merasa memang papa ada untuk mendampingin kamu terus? Papa selalu ada di sini. For sure. Aduh, nggak pengen nangis sebenarnya. Have to be strong. Kan beda kan maksudnya. Ya buat teman-teman di luar sana yang punya single parent juga, atau mungkin yatim piatu, pasti saat kita kehilangan seseorang, struktur di keluarga itu juga jadi beda gitu loh. Yang awalnya kita deket, jadinya juga jauh. Setelah papa nggak ada, aku sama kakak-kakakku sama mamaku tuh mulai ada distant juga gitu. Sama kayak anak yang broken home ya? Iya, gitu. Apalagi mama kan memutuskan untuk tidak menikah lagi kan. Jadi ya benar-benar ya. Jadi perasaan seorang anak yang ditinggalin sama ayah itu kayak begini yang kamu rasain itu pada saat kamu ingin ada bertanya gitu-gitu. Oh iya, karena itu butuh banget presence-nya figur seorang ayah di keluarga itu sangat penting juga. Nah terus kamu nggak dapat figur ayah, jadi solusinya gimana kamu pada saat kamu grow up dan itu udah memasuki masa puber? I have to face it by myself. Selama ini? Nggak ada lagi yang bisa dilakuin. Selama gitu, ini? Iya, apalagi kan karena kakakku juga, aku jauh sama dia gitu loh. Jadi benar-benar kakak cowok jauh, papa juga jauh, jadi kamu dapetin figur ayah tuh dari mana? Ya dari mama juga sih. Dari mama? Mama juga ke-build juga ya, selama nggak ada papa jadi wanita yang lebih kuat gitu. Tapi ya tetap aja beda. Kamu mencari mama kan? dan papa itu beda. Tetap kamu mencari kan? Iya. Nah kamu akhirnya mencari bentuknya gimana untuk mencari sosok figur ayah ini? Dari relationship I guess.
Ya aku juga pengen cari cowok yang bisa kayak papa dong. Nah itu dia. Ternyata yang Karena kamu akan mengisi yang itu baik. kekosongan itu. Iya. Berarti kamu akan mencari role-nya itu adalah ayah ya, pelukan ayah ya. Lagi papa itu orangnya diam-diam tapi sekali ngomong lucu. Oh, Kalau dia jadi komedian, dia bisa jadi komedian kayaknya. Oh, itu alasannya. Baiklah. Nyambung nih, benang merahnya udah mulai ketemu ya. Dengan apa nih? Nggak ngerti. Maksudnya lucunya. Aku nggak tahu ya benang merahnya di mana, tapi yang jelas lucu. Itu alasannya ya. Oh, Ya, emang kamu suka ketawa? Kamu suka ketawa kalau papa ngobongin sama papa? Tapi papa emang lucu banget. Lucu banget. Papa emang lucu banget orangnya. Oke, jadi terus nyantai, asik, diem, cuek-cuek tapi sayang oh, gitu. Oke, ciri-ciri banget ya. Oke. Ya. Oke, jadi itu yang membuat kamu nyaman kalau ketemu sama orang yang lucu. Nggak harus lucu, aku juga butuh romantis ya. Beda kan ayah sama anak sama ya, apa romantis. kekasih sama kita Ya. gitu kan pasti harus ada bedanya. Tapi kalau misalnya lucu tuh kayak Iya, bonus aja gitu. Bonus ya, lucu. Jadi kamu bisa feels like with your dad. Ya, maybe kinda. Oke. Dikorek-korek ya Mbak Popi ya. Aku cuma nanya aja. Aduh, Mbak Aku Popi cuma mulai. nanya aja kan kamu yang cerita. Jadi panas ya. Oke, nah terus tadi ya berapa tahun struggle? 18 tahun sendiri di Jakarta. Di Jakarta, iya dari 18 tahun sekarang umur 24. Oke, gimana cara kamu menjaga diri kamu dengan baik? Dengan 18 tahun loh, pisah Ya. sama mama. ya apalagi Sama keluarga. di Jakarta beda Iya. banget kan dari anak Surabaya yang Iya. benar-benar beda banget lingkupnya. Dan tadi kamu tahu kan bahwa kamu itu tinggal di lingkup yang semua serba sama, homogen. Ya. Terus tiba-tiba kamu berada di sebuah tempat kampus gitu kan, Iya. yang latar belakangnya berbeda-beda Ya, orang. se-Indonesia, Dan Jagat se-Indonesia, Raya, dan kamu beda-beda shock pasti, shock culture Pasti. ya. Iya. Orang yang sekolahnya sama, berangkat seragamnya sama, Iya. lesnya sama, Sama. tiba-tiba kuliah brok beda. Beda, ya. Gimana kamu survive? How the way? Caranya gimana? Punya prinsip, Mbak. Gimana tuh? Punya seperti- prinsip untuk to not ever lose myself. Oke. Bentuknya? Bisa Prinsipnya tuh apa, dari mana? dari Kan prinsip itu adalah the way ya, iya. tata cara kan, gitu Iya. kan. Prinsip itu adalah sebuah norma yang kamu aturkan, yang kamu pakemin kiri kanan sehingga kamu nggak keluar dari koridor itu. Nah, ini prinsipnya apa? Yang kamu patokin, kamu pegang tuh apa? Oke, ada banyak mulai dari pergaulan aja. Oke. Nggak. Prinsip dalam pergaulan itu kamu berpatokan megangnya kemana? Aku nggak bisa sama yang party-party gitu. Mungkin karena aku anaknya rumahan ya. Oke. Jadi aku nggak bisa kayak kalau misalnya party-party cuman sekali dua kali dan itu ikut-ikutan doang dan nggak ngapa-ngapain, cuman pokoknya datang teman ulang tahun, hey happy birthday, oke jam segini pulang, gue ngantuk. Oke. Gue balik. Nah, kayak kamu gitu. ikut aturan itu dari mana? Apakah ada sebuah panduan atau ada apa? Dalam pikiran kamu atau terbiasa? Mama memang selalu mengingatkan gitu. Kalau aku keluar diingetin gitu. Oke, nah jangan malam-malam, kamu harus tahu begini. Pasti ada lah wejangan dari Iya. orang tua, udah pasti ada. Itu pakem kayak dari gitu. mama ya? Cuman at the same time aku pun mungkin karena dari kecil mama didiknya seperti itu, aku pun jadi pribadi yang ya udah nggak nyeleweng juga gitu. Dan aku tuh benar-benar orangnya berani untuk say no. And I don't care what people say, kayak Mas yuk kita party we get drunk and stuff like that. Apalagi kan aku kuliah di luar negeri kayak gitu. No, I'm just gonna stay home. Atau kalau misalnya aku ikut, oke, I come with you, but I'm not gonna drink ya. Just gonna have fun and Dan dance itu kayak gitu. how? Bagaimana kamu bisa handle dengan kamu jauh? Kamu bisa protect yourself tuh gimana caranya? Dari diri sendiri, Mbak. Apa? Karena kalau nggak, karena dengan melihat teman-teman aku, pasti aku ngelihat lah ada teman-teman yang bermisi ya, misalnya salah gaul atau gimana hidupnya jadi berantakan, pakai narkoba dan lain-lain. Itu aku lihat dengan mata kepala aku sendiri. Dia hancur. Dengan ngelihat yang kayak gitu, itu jadi pembelajaran buat aku untuk tidak menjadi seperti itu. Nah, ini keren ya dia. Maksudnya si Memes ini bisa bertahan untuk tidak terjerembab di mana kamu itu sendiri loh kamu fightnya. Alhamdulillah. Ada ini nggak pedoman lainnya, misalnya kayak spiritual? Pastinya agama itu. Oke, itu harus. fondasi awal ya, dasar ya. Apalagi di keluarga aku dan di keluarga Surabaya itu kita agama Islamnya kuat banget. Mbak. Nah itu dia, that's the point. Agama Islamnya kuat banget. Jadi kamu menjalankan itu dengan baik dimanapun berada. Ya, sih. Oke.
Jadi itu yang membuat kamu selalu terlindungi. Insya Allah, Allah selalu melindungi, ya kan. Pokoknya kita percaya aja. Oke, jadi kamu nggak ini ya, nggak. Nah, untuk lingkungan artis sendiri, Apalagi lingkungan artis lagi. gimana? Gak tahan godaannya gimana? How to manage? Sebenarnya nggak jauh beda sih sama kalau aku kuliah di luar negeri. Karena sama-sama juga ya, bebas banget gitu pergaulannya. Cuman ya itu tadi, selain aku berani untuk say no, aku juga harus bisa membatasin diri aku sendiri. Kayak tahu jam malam kayak gitu, tahu temen-temennya mau main sama siapa, mana yang deket, mana yang enggak. Karena menurut aku sekarang ya itu harus pilih-pilih temen, tahu. Kenapa? Kalau dulu kan kayak semua berteman, semua berteman, tapi kita harus tahu mana yang deket sama kita, mana yang enggak. Iya, karena ada hal-hal apa? Karena kalau misalnya kita terlalu deket dengan yang enggak sesuai sama kita, terus kita juga main ikut-ikutan aja, it will ruin us gitu. Buat apa sih kita punya toxic friends? Iya. Kayak itu sih. Jadi kamu nggak mau masuk ke situ ya? Ya. Oke. Jadi bisa membatasi diri ya? Iya. Mes, ada pertanyaan dari netizen nih. Oke. Ya. Tegang. Deng. Katanya kamu deket sama Billy. Billy tuh aku anggap adik. Oke. Jadi aku tuh kadang-kadang sebel sama dia, marah sama dia, kesel sama dia, bener-bener parah ya. Bener-bener kalau nelpon tuh udah, lu denger gue nggak, lu nggak ada yang kasih tau lu lagi kalau nggak gue, ya gitu sampai separah itu. Jadi ngejaga dia tuh bener-bener parah gitu loh, bener-bener. Lu harus begini, lu denger kagak ada gitu. Jadi nasihatin dia tuh, Billy tunggang punggung keluarga. Billy tuh harus mikir ini. Nggak ada Olga, lu nggak ada siapa-siapa, lu gitu loh. Jadi harus membuat dia tuh open, bener, kerja bener gitu loh. Nah, makanya netizen suka ngaitin aku gitu loh, segala hal gitu loh, semua hal lah gitu. Nah sekarang netizen ngomong nih di DM lah segala macam. Sama gue dari kemana tuh nggak ada. Bill kayak harus diskusi deh. Bill kayak harus ngomong. Nanya kalau misalnya kamu tuh deket sama Billy, itu pansos apa enggak? Jelasin. To be honest, waktu pertama kali kita episode Billy Mencari Jodoh, aku main di situ, aku nggak ada niatan sama sekali bakalan ada hal kayak gini. It's kinda like I've been drawn. Tahu nggak sih? Kayak aku ditarik ini. Karena banyak yang suka sama kita. Aku pun kemarin sempet kayak yang mau aku pulang ke Surabaya aja, aku nggak ngerti harus ngapain gitu, karena aku nggak mau gandolin orang, tau nggak sih Kak? Itu bahasa kasarnya kayak gitu. Ya karena ada orang-orang yang nyerbu kamu untuk ngomong kayak gitu. Iya, aku sebenarnya bingung gitu. Aku bingung. Tapi jadi kamu sempat sampai nelpon mama kayak yang aku pulang aja gitu deh karena nggak kuat gitu. Iya. Karena netizen nyerbu ya, atau orang-orang haters. Pasti ya haters. Ya pasti haters ada ya. Gitu. Yang ngata-ngatain. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Niat banget bikin akun-akun buat tiap hari ngatain aku. Oh ya? Ya. Dan itu ke DM, dan kamu baca satu persatu? Kalau DM aku nggak baca, tapi kan mereka selalu mention. Oh, oke. Di notifikasi masuk. Oke. Setiap hari ada. Oke, dan kamu nggak tahu how to handle itu? Kamu dibully nggak? Banget. Oh, oke. Apalagi sekarang kayak namanya cowok kan mesti deket sama siapa-siapa gitu kan. Terus mungkin yang dari mereka nggak suka sama aku dan lain sebagainya. Ya, I understand, tapi at the same time juga gue kejebak di situasi ini juga gitu loh. Padahal tidak mau dia di situ ya. Bukan, lebih kayak yang ya udah ketarik aja dan gue pasrah aja gitu. Ya, aku bisa ngeliat dari ekspresi wajahnya ya guys. Jadi kalau misalnya kamu bilangin bahwa dia pansos nih, misalnya si Memes pansos, itu enggak. Aku nggak mau kayak gitu karena even di YouTube dia channel kelihatan. aku sendiri, kalau misalnya collab sama dia nih, aku nggak pernah mau nyebut namanya dia di judul karena kayak aku nggak mau. Tau gak sih, aku nggak mau gandolin dia. Gitu, bukannya dia berarti yang ngebawa influence yang gimana, enggak, malah dia tuh he's a miracle, bisa ada di kehidupan aku, to be honest. Dan aku udah pernah bilang ini sebelumnya. Tapi jadi Billy adalah sebuah keajaiban buat kamu. Tiba-tiba aja muncul. Oke, nah terus udah, kita nggak usah bahas romansnya dia lagi. Cuman aku perlu nanya,
Alhamdulillah ya Allah sudah terlewatkan sesi ini. Ada nggak sih part bagian dari kamu yang belum kamu sampaikan ke orang lain, yang kamu keep silence, ini adalah rahasia kamu yang kamu nggak mungkin sampaikan kisah kamu? Yang belum kamu sampaikan dimanapun tentang kamu? My heart, intention aku, tujuan aku untuk ada di dunia entertain ini nggak main-main. Aku memang kerja, passionate, dan ingin mencapai cita-cita aku. Jadi aku nggak mau buat drama di sini. Aku nggak mau yang tahu sendiri lah, cari sensasi atau gimana. Aku tuh nggak mau guys, karena aku sebenarnya tuh pengen nyanyi, buat karya. Jadi insya Allah doain aja bisa lancar semuanya. Nah, hati kamu tuh kenapa? Apa yang kamu sampaikan hati kamu? Apakah ada konflik antara dunia artis ini dengan heart kamu yang sebenarnya kamu nggak mau main-main kayak begitu? Ya pasti ada pro kontranya sih. Nah, misalnya aku maunya gimana, tapi ternyata jalannya jadi begini. Itu pasti ada kayak konflik gitu. batin di situ. Konflik batin banget. Nah, terus apa yang kamu lakukan kalau konflik? Menenangkan diri, banyak berdoa, karena sekali lagi yang menentukan jalanku ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kamu berarti kekuatan di doa ya? Ya. Ada nggak dari part dari kepribadian kamu yang orang lain belum tahu nih? Mungkin Insecurity terhadap apa? diriku sendiri. Gak ngerti ya? Aku bilang sama kamu kan, orang kita ngeliatnya sempurna, terus dia masih insecure. Gimana lagi yang gak sempurna ya guys? Amin ya, kalau aku dibilang kayak gitu, amin loh. Nah terus kenapa kamu merasa insecure dalam hal apa? Persaingan di dunia entertain tuh gila banget. Oke. Apalagi kita udah berusaha menjadi yang terbaik nih. Udah pengen ini, pengen itu, mencoba melakukan ini itu. Terus tiba-tiba ada aja gitu komentar-komentar negatif yang masuk, yang bikin kita ngedrop. Ya to be honest, kayak ada rasa ngedownnya dikit gitu, kayak gila ya, gue udah berusaha gini-gini tapi ya tetap aja. Terus kalau kamu mikirin, kamu juga keganggu nggak kalau kamu pikirin terus tiap malam? Pasti keganggu. Awal-awal aku kayak gitu. Itu kenapa aku sampai pengen pulang. Oh, itu awal-awal shock ya? Shock banget. Karena orang nyerbunya nggak satu. Iya. Itu membuat kamu overthinking malam. Iya, tapi lama-lama semakin kesini, ya aku semakin sadar bahwa ya ini resiko dari pekerjaan aku. Oke, Memes, you have to face it. Come on, kayak gitu. Dan kamu bisa bangkit lagi ya? Yeah. Bisa menghadapi dengan baik ya? Pelan-pelan dibantu dengan support mama, support teman-teman, terus dari media juga, maksudnya dari TV, kan karena aku kerja di TV kan. Jadi mereka bantuin banget. Oke, good lah. Kamu menurut aku sih overthinking karena kamu cerdas. Amin. Emang kayak gitu ya Mbak ya? Ya, orang kalau cerdas kan banyak berpikir, dia banyak yang dipikirkan. Iya, banyak pertimbangannya gitu. Ya, banyak. Karena kalau kamu banyak pertimbangan, karena mindset kamu ada yang menanamkan. I see. Nah, mindset yang ditanamkan itu adalah pakem-pakemnya kamu tanpa kamu sadarin, selain agama. Jadi kalau kamu mau melangkah, nggak melangkah, kamu merasa ada kayak konflik batin. Iya. Itu adalah ya gue. Ya, gitu. itu adalah bisikan-bisikan mama pas lagi kecil nanemin ke kamu. Ini boleh, ini enggak, do and don'ts, ini. Makanya kamu konflik batin nih, ya enggak. Nah, pada saat kamu diserbu, kamu kebingungan tuh. Makanya bagus banget kalau kamu bisa cerita, bisa curhat. Kalau mau curhat, kamu boleh curhat ke Poppy psikolog ya. Oh, luar biasa. Bayar berapa nih aku kalau mau curhat nih? Mahal sih kayaknya, soalnya pegangnya training perusahaan-perusahaan BUMN gitu. Enggak, itu kan beda. Enggak, kalau curhat di Poppy psikolog itu kita 24 jam ada konseling secara online. Wow. Jadi ada psikolog, ada psikolog klinis, pendidikan, tumbuh kembang dan lain-lain. Jadi kalau kamu mau cari yang psikolog yang sudah pengalaman gitu, psikolog yang khusus misalnya fresh graduate artinya nggak terlalu jauh, atau misalnya kayak kalau cowok deh oke deh, itu lengkap dan 24 jam, jadi tinggal klik langsung chat gitu ya Mbak? Ya, bisa chat, bisa face to face. Wow. Jadi kalau misalnya kamu nggak nyaman, kamu bisa ketemu melalui ini ya, online gitu loh, jadinya lengkap lah gitu. Jadi karena terkadang kita emang butuh orang profesional yang bisa ngebantuin kita. Jangan asal kamu dengerin orang lain, karena belum tentu dia bener. Tujuannya mau baik, atau gini loh, kadang-kadang tuh
pertemanan tuh ya, pada saat cewek cerita udah memang cowok kayak begitu tuh, ngerti nggak? Dia nggak bisa memberikan masukan kepada kamu secara netral. Nah kalau psikolog kan emang disumpah jabatan, dia harus profesional gitu-gitu kan, makanya tim ya nggak bakalan dan nggak bakal bocor rahasia, dan pacaran tinggal klik aja udah langsung aku mau curhat gini-gini dan save langsung. Tuh gitu teman-teman langsung ke Poppy Amalia psikolog. By the way kamu kan penyanyi nih, ada single apa yang mau dirilis? Oh my god, ini aku juga tadi mau cerita ke teman-teman semuanya. Insya Allah bulan depan di bulan Juli aku bakalan rilis single kedua aku. Dan ini pertama kalinya aku ngerilis lagu yang aku ciptain sendiri, dibantu sama temanku David dan Angga. Menceritakan tentang seseorang yang move on, yang ya sudah menemukan tambatan hati seperti itu. Kode banget ya. Ya kode sih. Lebih kayak gini loh Mbak, apa yang terjadi di masa lalu aku itu jadi pelajaran dan aku ubah hal yang negatif jadi positif. Gila itu keren banget. Kasih dong dikit. Dikit-dikit ya? Kayak gini kurang. Sudah tak ada lagi waktu menyiksa diri, sudah tinggalkanlah, tak bisa ku pungkiri, dia mengisi hati, sudah pergilah. Aku ngeliat lihat TikTokan kamu lucu deh. Yang mana? Yang ada deh pokoknya. Aduh. Jangan, ayo coba nyanyiin dong. Kamu pasti tahu deh. Ada yang kamu nyanyiin. Jangan cuma dia adek, apa sih? Oh, Kaktus. Iya. Coba. Dengar ya. Ini lucu banget. Itu lagu temen aku dari Suara Kayu, judulnya Kaktus. Jadi dia habis rilis terus kayak, Mes bantuin dong, promoin, coverin gitu. Oke. Coba nyanyi. Lucu sih. Ikan apa yang terindah, I cannot live without you in my life. Ayam apa yang termanis, I am falling in love with you. Aku ingin kamu tahu semua rasaku kepadamu. Ku tak ingin menjadi kaktus, kakak adik tanpa status. Lagunya lucu ya? Lucu banget sama ekspresi kamu. Oke, kasih komen di bawah ini dan doain ya supaya Memes ini sukses. Amin, gitu kan, untuk karirnya, Amin. untuk semua halnya, bahkan kalau memang bener mimpi kamu terwujud, menikah, bisa segera menikah. Amin, yang terbaik. Ya itu yang terbaik ya, calon Amin. jodoh yang terbaik. Oke, nah itu kasih komen dan doa yang baik-baik aja. Sukses untuk semuanya, Mes. Terima kasih. Sehat selalu ya. Proud untuk mama kamu yang mendidik perempuan hebat seperti ini. Terima kasih, love you mama. Sukses juga dan sehat selalu buat Mbak Poppy. Oke, bye. Wassalamualaikum. Oke, Billy. Sekarang kamu kontennya kamu. Sama Kak Billy dulu aja, aku yang paling terakhir kan pakai kameraku dulu. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, sadar nggak sih kalau banyak banget orang nih di luar sana yang lebih fokus untuk hal-hal rutinitas sehari-hari. Katakanlah bekerja, katakanlah mengurusi anak, katakanlah mengurusi rumah tangga secara fisik, rutinitas. Namun kerap mengabaikan untuk hal-hal yang berkaitan sama perasaan. Perasaan marah pada saat ada peristiwa yang tidak sesuai dengan harapannya ditahan. Pada saat kesel dengan ucapan seseorang ditahan. Kesel dengan anak ditahan. Kesel dengan suami atas sikap perilakunya ditahan. Kesel dengan tetangga ditahan. Kesel dengan tontonan TV ditahan. Di sini di backup oleh tenaga-tenaga ahli secara profesional, master-master psikolog di sini yang akan menghandle persoalan kamu dengan pengalaman-pengalaman tinggi dan expert di bidangnya. Dan ini bisa dilakukan secara online, tidak perlu bertatap muka, tapi bisa diselenggarakan secara online. Jadi privacy dan tidak ada satu orang pun yang tahu persoalan kamu. Kamu bisa sharing, curhat masalah kamu sehabis-habisnya, mungkin di dalam kamar tanpa ada orang yang tahu.
Mungkin juga kamu bisa menceritakan di dalam mobil, atau mungkin kamu bisa menceritakan di tempat-tempat tersembunyi kamu, untuk menceritakan perasaan kamu yang paling dalam yang udah tidak sanggup lagi kamu tahan. Hati-hati kalau kamu menahannya, itu bisa meledak di dalam pemikiran kamu, di dalam perasaan kamu. Maka berbagai macam kondisi akan muncul, sakit yang tidak selesai atau sembuh, bahkan pemikiran-pemikiran yang ditahan meledak, itu akan mengakibatkan berbagai macam gangguan lainnya. Oleh sebab itu, segera kamu konsul kepada kami di sini di nomor di bawah ini. Saya dan teman-teman saya, kami siap membantu kamu, selalu ada untuk kamu. Jadi kamu tidak sendiri. Kami ada.